Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan diskusi mata kuliah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence di pertemuan pertama. Untuk materi pertemuan pertama yang nantinya saya akan diskusikan adalah konsep kecerdasan buatan. Sebelumnya sudah saya bahas tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, mulai dari tujuan mata kuliah ini, berikutnya materi-materi yang nantinya akan disampaikan, terakhir ada sumber referensi yang nantinya akan saya gunakan di mata kuliah ini. Oke, untuk pertemuan 1 kita diskusi tentang konsep kecerdasan buatan. Oke, berarti ada kalau berbicara tentang kecerdasan buatan, berarti ada perangkat yang nantinya bisa kita buat sebagus mungkin, seefisien mungkin, sehingga perangkat tersebut bisa melakukan hal yang dianggap manusia itu cerdas. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan 1 ini. Oke, dari pembahasan yang sekilas yang tadi sudah sempat saya bahas, tentunya akan muncul beberapa pertanyaan. Dalam hal ini adalah, bisakah nanti mesin itu berpikir seperti yang kita inginkan atau seperti yang dilakukan oleh manusia? Jika bisa, bagaimana caranya? Ini yang tentunya akan jadi pemikiran manusia untuk saat ini. Atau contohnya, dan jika tidak bisa, kenapa tidak? Masalahnya apa gitu? Selanjutnya, dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau yang nantinya disebut dengan mind? Dalam hal ini yang nantinya akan kita kupas tuntas, terutama di pembahasan mata kuliah kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu arti kecerdasan. Kalau berbicara tentang kecerdasan, ini merupakan kemampuan. Kemampuan untuk yang pertama belajar atau mengerti. Bisa jadi karena dari pengalaman. Dari pengalaman, selanjutnya memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Pesan-pesan yang dianggap masih ambigu atau masih bisa dibilang masih bias dan yang lain-lainnya, ternyata kita bisa memahami contohnya pesan-pesan yang masih dianggap bias. Yang ketiga, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Kita menemukan permasalahan yang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, cuman kita bisa menyelesaikan atau mesin tersebut bisa menyelesaikan dengan cepat dan baik. Inilah yang disebut dengan kecerdasan. Yang keempat, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Jadi ada istilah penalaran yang nantinya akan kita gunakan terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini menurut Winston dan Pendergast tahun 1994. Ini definisi kecerdasan menurut Winston dan Pendergast tahun 1994. Oke, sekarang kita masuk ke artificial intelligence. Sebenarnya artificial intelligence itu apa? Merupakan kawasan penelitian. Berarti ada istilah penelitiannya. Selanjutnya nanti diwujudkan dalam bentuk aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Ini menurut Simon tahun 1987. Selanjutnya menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sendiri merupakan bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ini konsep atau definisi dari artificial intelligence. Oke, ini sangat menarik. Kenapa? Karena bidang artificial intelligence ini sekarang sangat dibutuhkan terutama di perusahaan atau di kehidupan kita sehari-hari. Dengan contohnya munculnya banyak informasi seperti ini. Kita bisa lihat contohnya di tahun 2018 saya pernah ngutip salah satu harian Tekno di sini, bahkan di tahun 2017 di bulan Desember 2017 sudah diprediksi ada 10 tren teknologi 2018 yang nantinya akan cenderung akan naik gitu. Semuanya tentang kecerdasan buatan yang nantinya akan dibahas. Oke, ini salah satu yang nomor satu yang diprediksi sangat booming tahun 2018 dan itu terjadi. Bahkan di tahun 2021 ini tren AI di tahun 2021 masih terus berlanjut gitu. Ini saya ambil 4 Januari tahun 2021, tren teknologi di tahun 2021 dari AI, dari artificial intelligence sampai dengan hybrid cloud.
Cloud di sini berarti nanti lebih ke penyimpanan di dunia maya atau ke penyimpanan di internet nantinya atau di cloud computing. Oke, ini beberapa tren teknologi di tahun 2021 yang nantinya diprediksi sangat gemilang. Yang pertama tentang artificial intelligence dan machine learning. Ini salah satunya yang sangat dibutuhkan di dunia industri. Selanjutnya di bidang otomatisasi proses robotik, di bidang robotika. Selanjutnya ada hybrid cloud dan yang lain-lainnya. Kita lihat yang nomor 1. Inilah yang nantinya akan kita bahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kenapa kita butuh artificial intelligence? Yang pertama, hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer pada prinsipnya. Yang kedua, masalah semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Tidak mungkin contohnya dipecahkan dengan bantuan dari hanya dari manusia saja. Selanjutnya tidak ada keterbatasan hardware lagi. Jadi kalau berbicara tentang spek hardware, ini cenderung sekarang spesifikasinya cenderung tinggi dan kecepatannya pun semakin cepat. Keinginan manusia, ini kenapa AI sekarang sangat dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah keinginan manusia. Keinginan manusia itu apa? Komputer bertindak seperti manusia. Ini seperti yang kalau kita nonton film-film non fiksi, itu sebenarnya implementasi dari artificial intelligence sebenarnya. Selanjutnya kita bahas tentang arsitektur intelijensi. Kalau berbicara tentang arsitektur dari intelijensi atau kecerdasan, ini terdiri dari ada yang namanya input, selanjutnya nanti goalnya apa? Goalnya ini yang nantinya akan kita cari. Cuman di dalamnya ada yang namanya proses. Prosesnya apa? Ada yang namanya basis pengetahuan. Basis pengetahuan selanjutnya nanti inference engine. Nah, basis pengetahuan ini yang perlu kita buat terlebih dahulu. Rule-nya kita perlu buat, data dan faktanya perlu kita buat. Baru nanti muncul yang namanya inferensi. Inferensi di sini merupakan inferensi di sini merupakan bisa disebut dengan otaknya dari kecerdasan buatan. Dia bisa berpikir seperti yang dilakukan oleh manusia, dia bisa bertindak seperti yang dilakukan oleh manusia. Oke, yang pertama ada yang namanya basis pengetahuan atau yang biasa disebut dengan knowledge base ya. Knowledge base berisi fakta, teori, pemikiran dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya motor inferensi di sini bisa disebut dengan otaknya sih sebenarnya. Atau yang biasa disebut dengan inference engine. Kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin. Misalnya contohnya komputer atau nanti robot yang kita gunakan. Oke, ada beberapa syarat suatu mesin atau nanti hardware atau software masuk dalam kategori artificial intelligence. Ada 4 syarat. Yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly. Selanjutnya sistem yang bertindak seperti manusia. Setelah berpikir, dia bertindak seperti manusia. Selanjutnya sistem yang berpikir secara rasional. Berpikirnya pun rasional. Selanjutnya sistem yang bertindak secara rasional. Setelah berpikir, baru nanti dia bertindak secara rasional. Ini sebenarnya syarat-syarat dari artificial intelligence yang selama ini memang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya. Oke, untuk detail kecerdasan buatan ada beberapa sudut pandang, mulai dari sudut pandang kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas. Ini sebenarnya tujuan utamanya, berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Sudut pandang penelitian, ini yang terus sekarang dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Yang ketiga, sudut pandang bisnis. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan suatu masalah bisnis. Jadi permasalahan yang ada di bidang bisnis nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan peralatan yang sangat powerful. Di dalamnya nanti tentu ada yang namanya algoritma dan yang lain-lainnya. Oke, contohnya di bidang keilmuan data science atau nanti ada bidang keilmuan data mining, ada big data dan yang lain-lainnya. Selanjutnya sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik. Selanjutnya tentunya harus ada problem solving dan pencarian. Nanti ada istilah searching nanti di implementasinya. Berikutnya konsep kecerdasan buatan menurut Turing test. Metode pengujian kecerdasan atau menurut Alan Turing merupakan proses uji ini melibatkan seorang penanya tentunya dan 2 objek yang ditanya. Jadi nanti ada
ada penanya dan ada objek yang nantinya ditanya. Penanya di sini merupakan manusia, selanjutnya objek yang ditanya nanti bisa mesin atau bisa komputer contohnya, atau bisa alat, atau nanti bisa aplikasi. Selanjutnya pemrosesan simbolik. Sifat penting dari artificial intelligence adalah bahwa artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau searching ruang problem secara efektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Jadi ada istilah testing yang nantinya perlu kita lakukan. Testing mana yang paling bagus, yang paling akurat, itulah yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya ada yang namanya inferensi, penarikan kesimpulan. AI atau Artificial Intelligence mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir untuk mempertimbangkan atau yang biasa disebut dengan reasoning, termasuk nanti ada di dalamnya ada proses inferensi berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik. Metode heuristik ini merupakan salah satu metode yang nantinya yang paling sering digunakan dan memiliki akurasi yang paling tinggi. Selanjutnya pencocokan pola atau yang disebut dengan pattern matching. Berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, atau event, atau proses dalam hubungan logis atau komputasional. Oke, kalau dilihat dari tujuan kecerdasan buatan, tentunya yang pertama membuat komputer lebih cerdas, yang kedua mengerti tentang kecerdasan itu sendiri. Yang ketiga, membuat mesin tentunya lebih berguna. Sekarang contohnya muncul yang namanya kalau di perangkat-perangkat di rumah ada yang namanya smart. Contohnya yang tadinya TV, contohnya ada yang namanya smart TV. Selanjutnya ada istilah rumah pintar sekarang. Ini merupakan konsep dari tujuan kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, kalau dibandingkan antara kecerdasan buatan, dalam hal ini nanti bentuknya bisa mesin, bisa aplikasi, atau bisa hardware, dengan kecerdasan alami yang dimiliki oleh pakar atau yang dimiliki oleh manusia, tentunya ada perbedaan. Yang pertama, kalau kecerdasan buatan tentunya lebih permanen. Yang kedua, menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebarannya. Atau dalam bentuk aplikasi, apalagi dalam bentuk aplikasi nanti kan bisa lebih mudah diduplikasi. Atau dalam bentuk mesin contohnya nanti bisa lebih mudah diduplikasi. Selanjutnya lebih murah daripada kerja kecerdasan alami. Semakin banyak diproduksi tentunya nanti akan menghasilkan cost yang lebih murah. Konsisten dan menyeluruh kalau dibandingkan dengan kecerdasan alami. Selanjutnya bisa didokumentasikan. Jadi ada dokumentasinya. Dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat kalau dibandingkan dengan manusia. Manusia kalau bekerja contohnya selama 8 jam, biasanya sudah ada error biasanya otaknya. Tapi kalau yang kecerdasan buatan, kalau nanti dalam bentuk aplikasi ataupun dalam bentuk mesin dan yang lain-lainnya, ini bisa lebih lama kalau dibandingkan dengan yang dialami oleh manusia. Dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Ini kalau dibandingkan dengan kecerdasan alami. Selanjutnya bersifat lebih kreatif, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung. Sementara contohnya kalau untuk yang artificial intelligence harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Jadi kalau kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia, dia bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung. Tapi kalau AI, dia harus dimasukkan simbol dan representasi dulu, atau dimasukkan data dan fakta terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya kalau artificial intelligence menggunakan fokus yang sempit nantinya. Ini perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Contoh implementasinya seperti apa? Contoh penerapan dari artificial intelligence, contohnya seperti asisten personal yang sekarang banyak digunakan, salah satunya di perangkat-perangkat smartphone contohnya. Ada banyak penyedia asisten virtual, contohnya seperti Google Assistant contohnya, atau kalau di iPhone contohnya ada yang namanya aplikasi Siri atau Alexa. Oke, contohnya seperti ini. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa diajak berinteraksi. Selain itu, contohnya dapat mencatat kapan ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba, contohnya. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya rekomendasi e-commerce. Dengan banyaknya muncul e-commerce sekarang ada fitur contoh yang paling simpel. Pernahkah kita belanja di salah satu e-commerce dan ketika berbelanja ada produk-produk yang direkomendasikan untuk Anda. Sekarang sudah banyak implementasi seperti ini. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi kira-kira kamu beli apa gitu.
produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses artificial intelligence. Ini salah satu contoh dari penerapan artificial intelligence. Selanjutnya ada istilah mobil pintar, bahkan tidak ada yang mengemudikan. Ini masih terus dikembangkan. Teknologi yang biasa disebut dengan self driving akhir-akhir ini semakin sering digembar-gemborkan. Seperti yang ada di film Knight Rider, contohnya salah satu contohnya kalau di sini ada yang namanya Tesla. Fungsi dari artificial intelligence pada mobil pintar contohnya seperti speech recognition, gesture recognition, atau contohnya eyes tracking dan driver monitoring contohnya. Oke, sebenarnya artificial intelligence di sini bekerja dengan pemanfaatan kamera atau sensor atau nanti radar. Selanjutnya salah satu teknologi yang sudah diterapkan oleh Facebook, salah satunya di Facebook biasanya. Kita upload foto, contohnya nanti dia bisa mengenali wajah dari orang yang ada di postingan kita. Ini yang diimplementasikan oleh Facebook. AI akan dilatih berdasarkan data. Datanya didapat saat pengguna menandai orang di foto sebelumnya dan dari hasil saran AI tersebut, orang yang ada di foto yang kamu setujui. Oke, nanti siapa namanya? Baru selanjutnya nanti dia akan bisa mengenal foto-foto berikutnya yang memang sesuai dengan objek yang sudah kalian tandai. Selanjutnya di Indonesia ada yang namanya sekarang not flag. Not flag di sini merupakan salah satu industri yang ada di Indonesia yang dikembangkan oleh dua orang mahasiswa asal Indonesia, kalau nggak salah dari Institut Teknologi Bandung. Orangnya ini nih. Oke, perusahaan vision AI pertama dan terbesar di Indonesia baru saja memperkenalkan teknologi face recognition. Mesin ini bahkan bisa mengetahui identitas setiap orang yang terekam oleh kamera. Jadi dari kamera CCTV yang ada yang tadinya hanya digunakan untuk nge-record, sekarang sudah ditambahkan fitur baru. Di situ ada yang namanya smart untuk kamera itu sendiri. Jadi dia bisa mengenali objek yang dia identifikasi. Oke, ini pun sekarang sudah banyak diterapkan, salah satunya di aplikasi e-tilang biasanya di kota-kota metropolitan, contohnya seperti di DKI Jakarta atau contohnya seperti di Bandung atau contohnya di Surabaya dan yang lain-lainnya, yang biasanya diletakkan di lampu merah biasanya, yang kita kenal dengan istilah e-tilang. Contoh lain aplikasi AI, contoh penerapan AI, contohnya ada Deep Blue, ada Pegasus, ada Marvel, contohnya ada sistem robot dan yang lain-lainnya. Ada sistem bakar atau contohnya kamera smartphone yang sekarang contohnya bisa merekam atau mendeteksi objek dengan otomatis yang sudah ada di salah satunya di Oppo Reno 5. Selanjutnya subjek materi pakar mengajar suatu learning dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada navigasi dan travel contohnya seperti Google Map atau contohnya ada Waze, ada transportasi online seperti yang ada di Gojek dan yang ada di Grab. Ini contoh penerapan dari artificial intelligence di bidang travel, contohnya seperti ini yang sangat membantu kita. Selanjutnya ada yang namanya Waze. Ini pun sangat membantu kita. Bahkan kita bisa sesuaikan dengan jenis kendaraan yang kita gunakan. Contoh lain seperti Gojek. Bahkan penerapan dari travel yang tadi, travel online navigasi dan travel tadi sudah diterapkan salah satunya di Gojek dan di aplikasi Grab. Bahkan di aplikasi-aplikasi yang lainnya pun sudah menerapkan aplikasi-aplikasi yang arahnya ke travel dan yang ke travel online dan yang lain-lainnya, atau yang arahnya ke peta atau ke mapping dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih implementasi dari artificial intelligence. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan pertama ini, di mana pertemuan pertama saya bahas tentang konsep dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.